Tapi mereka merayakan maulidnya Bin Bas, tokoh Wahabi. Itu artinya seakan-akan Bin Bas ini lebih mulia dari Nabi. Na'udzubillah min dzalik. Mereka mengharamkan peringatan maulid ini, tapi mereka membolehkan memperingati maulidnya Bin Bas, merayakannya dengan mengeluarkan uang begitu banyak. Peringatan maulid ini berdalil dalam Al-Quran dan Sunnah. Adapun di dalam Al-Quran dalam surat As-Saff, di situ Allah Subhanahu wa taala menceritakan hikayatan an-Nabi Allah Isa, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Taurat wa mubasysyiran bir rasulin ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Ini dalil maulid di dalam Al-Quran yang menerangkan bahwa akan lahir Nabi, kata Nabi Allah Isa, setelahku yang bernama Ahmad. Maksudnya Nabi Muhammad. Di mana Nabi Muhammad itu nama dikenal dalam kitab Injil dengan nama Ahmad, dalam kitab Taurat dengan nama Ahid, di dalam Al-Quran dengan nama Muhammad. Dan nama Nabi Muhammad itu banyak, 1000, melebihi dari 1000 nama. Muzammil, Mudaththir, Mustafa, Mukhtar, Saleh, Mansur, banyak nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana dikatakan ini haram? Haramnya di mana? Bukankah kitab Maulid yang dibaca dari Ustaz sama Habib tadi, semuanya ini tidak ada menerangkan tentang urusan dunia, tidak ada. Tidak ada menerangkan masalah ahli waris, tidak ada. Transaksi boyo, jual beli, tidak ada. Tidak menceritakan para ulama, tidak menceritakan para wali, menceritakan biografi Nabi, titik. Kemuliaan Nabi Muhammad, titik. Dan itu diperbolehkan dalam Al-Quran, membacakan biografi para nabi itu diperbolehkan. Bukankah 70% Al-Quran itu menceritakan tentang sejarah, dan 30% menceritakan tentang hukum? Bukankah Allah Subhanahu wa taala menerangkan di dalam Al-Qur'an Karim, sengaja Allah taala itu ceritakan keadaan para nabi-nabi terdahulu kepada Nabi Muhammad, tujuannya untuk menguatkan hati Nabi Muhammad dalam menyampaikan misi dakwah. Artinya Allah memberikan support kepada Nabi Muhammad untuk tabah, wasbir li hukmi rabbika fa innaka bi'ayunina, untuk sabar menjalankan hukum Allah, untuk sabar dalam menghadapi berbagai macam ujian. Wa ja'alna likulli nabiyyin adu, setiap nabi ini aku jadikan musuh, kata Allah taala, ada musuhnya. Tujuannya untuk menguatkan, untuk mengistiqomahkan hatinya selalu bersandar kepada Allah Subhanahu taala. Bukankah di dalam Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan, menceritakan keadaan semua para nabi, mulai dari Nabi Allah Adam, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Musa, Nabi Allah Isa, Nabi Allah, semua nabi, 124.000 nabi tercantum dalam Al-Quran seberataan ceritanya. Demikian juga para rasul, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kullan naqussu min amba'in rasul ma nuthabbitu bihi fu'adaka, sengaja aku ceritakan keadaan para rasul kepadamu ya Muhammad, tujuannya untuk menguatkan hatimu dalam menyampaikan misi dakwah, tujuannya untuk menguatkan hatimu dalam berdakwah. Dah, peringatan maulid yang disusun oleh Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi menceritakan tentang keagungan Nabi Muhammad, kemuliaan Nabi Muhammad, kehususian Nabi Muhammad, menggerakkan hati kita lebih mencintai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena siapapun orangnya, apapun jabatannya, kalau seseorang ingin dekat dengan Allah Ta'ala tidak melalui jalur Nabi Muhammad, maka akan tertutup pintu tersebut. Salah satu contoh, seseorang tidak cinta kepada Nabi Muhammad, cinta kepada Nabi Allah Ibrahim, cinta kepada Nabi Allah Sis dan Nabi-Nabi yang lain, maka tidak akan pernah sampai kepada Allah Ta'ala. Wajib seberataan para Nabi ini bisa dekat dengan Allah Ta'ala karena tawassulnya kepada Nabi Muhammad, karena kedekatannya kepada Nabi Muhammad, karena mengambil berkah dari Nabi Muhammad. Imam Busiri menjelaskan hal yang demikian. Kata Imam Busiri, wa kulluhum min Rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami. Semua para nabi mengambil keberkahan dari wujudnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semua para wali, para nabi mengambil keberkahan dari keberkahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga sampai kepada Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menyempurnakan Nabi Muhammad dalam segala bidang. Tidak pernah Allah Ta'ala menciptakan makhluk, maqam, kedudukan yang tinggi melebihi daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedudukan yang tinggi Allah Ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Akhlak Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Semua tubuh Nabi Muhammad disebutkan dalam Al-Quran. Sampai-sampai budi pekerti Nabi Muhammad pun Allah sebutkan. Di dalam firman-Nya Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Semua yang mengganggu Nabi Muhammad Allah sebutkan dalam Al-Quran. Ini menunjukkan bahawa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Nabi yang agung, Nabi yang mulia. Kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak akan pernah diciptakan Adam, tidak akan pernah diciptakan dunia ini oleh Allah Ta'ala. Sebagaimana dalam hadits qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, pada saat Adam memohon ampun kepada Allah Ta'ala, setelah 300 tahun dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adam berdoa 300 tahun tidak ada jawaban. Pada saat bertawassul kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dibukanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ampunannya, diampunin oleh Allah Ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala berfirman singkatnya kepada Nabi Allah Adam, laulahu ma khalaqtuka, kalau bukan karena Muhammad ya Adam, aku tidak ciptakan kau ya Adam. Maka kata Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, beliau mengatakan, maulid yang aku susun ini, kata Habib Ali, dapat mengantarkan kalian dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak sembarangan. Pada saat sempurna Maulid Sentudrar ini dibacakan di depan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah menyambutnya dengan bahagia. Rasulullah menyambutnya dengan senang. Tidak jarang Rasulullah hadir di peringatan Maulid. Setiap pembacaan Maulid dibacakan, cuman kita ini tidak bisa melihatnya. Kata Habib Saleh bin Muhsin Al-Hamid Tanggul, walladhi lahu basirah bay syahid gharaib walakin sirsuf katmah yaqul wajib. Hanya orang-orang yang mempunyai mata hati yang dapat melihatnya. Tapi hal yang demikian wajib ditutupnya. Hanya orang-orang khusus saja yang dapat mengetahuinya. Kemudian susunan-susunan dari Maulid Sentudrar ini sangatlah sempurna. Keberkahannya sangatlah agung. Sebelum Maulid ini menyebar di mana penjuru dunia, Habib Ali bin Muhammad bin Husin Al-Habsyi telah memberikan kabar terlebih dahulu bahwa kitab Maulidku ini akan menyebar di pelosok dunia kelak. Benar terjadi di Afrika. Pembacaan kitab Sentudrar
di Amerika, di Indonesia, di segala penjuru membaca kitab Maulid Samtud Durar karena keberkahan di dalamnya sangat luar biasa. Bagaimana dengan berjanji semua barokah, semua baik. Cuman Maulid Al-Habib Ali ini mempunyai kekhususiaan, mempunyai perhatian yang sangat khusus. Beliau berkali-kali mengatakan, barang siapa orang yang menjadikan wirid maulidku ini, barang siapa orang yang menjadikan wirid atau menghafal maulidku ini, maka rahasia dari maulid ini akan masuk ke dalam tubuhnya. Bukankah kita menginginkan keberkahan dalam hidup kita? Minimal kita mencintai orang-orang yang dekat dengan Allah. Peringatan maulid ini untuk menggugah hati kita, untuk lebih mengetahui hakikatnya, kekhususiaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan terhadap orang-orang pilihan Allah. Mereka, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi adalah sang penguasa sejati. Mereka adalah orang-orang yang telah diberikan khususiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karamatnya tidak hilang setelah beliau pindah ke alam barzakh. Kekhususiannya tidak hilang setelah beliau pindah ke alam barzakh. Beliau adalah sang penguasa sejati. Syekh Abu Bakar bin Salim beliau mengatakan, nahnu mulukun haqiqatan la ghairina. Wallahi la malika siwana yujadu. Malil mulkin wilayatun ghair ismiha. Fabidhalika iftakharra bihi qad arbadu. Izzun bi ghairillahi dhullun haqiqatan. Izzun bi izzillahi izzun haqiqatan. Nahnu mulukun haqiqatan la ghairana. Kami ini, maksudnya orang yang alim-alim, orang-orang yang dekat dengan Allah Ta'ala adalah raja-raja sejati. Nahnu mulukun haqiqatan la ghairana. Wallahi, sampai-sampai mulainya dengan waw gasam. Wallahi la malika siwana yujadu. Demi Allah, tidak ada penguasa sejati selain kami ini. Malil mulkin wilayatun ghair ismiha. Kalau kita lihat kerajaan-kerajaan itu hanyalah istilah belaka. Pemimpin-pemimpin yang di dunia itu hanyalah istilah belaka. Fabidzalika iftakharra bihi qad arbadu. Maka mereka senang menabur-naburkan kemungkaran, menabur-naburkan kebatilan. Izzan bi ghairillahi dhullun haqiqatan. Kemuliaan yang bukan didapatkan semata-mata karena Allah, itu adalah kejahatan yang sejati. Izzun bi'izzillahi izzun haqiqatan. Kemuliaan yang didapatkan oleh seorang hamba karena Allah, itu adalah kemuliaan yang sejati. Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi ini orangnya sangat mutawadhi. Beliau tidak senang dikenal orang banyak. Dulunya wali mastur, tapi berkat mastur Allah jadikan masyhur. Berapa banyak wali mastur Allah angkat derajatnya menjadi masyhur. Berapa banyak wali masyhur barakatul mastur. Beliau berpesan kepada pengikut-pengikutnya untuk berjalan dengan tariqah salaf. Beliau berpesan kepada murid-muridnya untuk tidak keluar dari perjalanannya para sesepuh ahli sunnah wal jamaah. Beliau tidak jarang mengulang-ulanginya lagi, terutama kepada dzurriyyat. Pesan Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi kepada semuanya, terutama dzurriyyat Nabi. Habib Ali menekankan khususnya kepada dzurriyyat untuk tidak keluar dari rel, tidak keluar dari rel perjalanan para sesepuh habaib ahli sunnah wal jamaah. Beliau mengatakan dan beliau berpesan, ini tolong diperhatikan. Kalau kalian seberataan ingin barokahnya Habib Ali, pegang amanat ini. Kalau sudah piran melihat orang habaib tidak berjalan
dengan tariqahnya Sada Ba'alwi, mau Ba'alwi. Ini bukan golongannya Habib lagi sudah. Keluar dari perjalanan akidah ahli sunnah wal jamaah, mau Ba'alwi, sudah keluar dari Ba'alwi. Makanya Habib Ali menekankan, berpesan khususnya untuk duriyat, khususnya untuk para habaib, untuk tidak keluar dari tariqahnya al-ajdad, tidak keluar dari tariqahnya para sesepuh-sesepuhnya yang bermula asasnya Sayyidil Imam Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alwi. Beliau berpesan, man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada' wa yafuru an-nabi sirru ala ittiba' siru ma'aman raghib fi hubbi rabbi wa ta' khalil gadam bil fi'li wal imtina' aslafukum li bihim yahsul lakumul intifa' sadat akhlaqul udma karimal wisa' tariquhum ma tara fi al khilaf au nija', kata Habib Ali bin Muhammad al-Habsyi. Berpesan untuk semuanya, khususnya kepada duriyat, jangan keluar dari perjalanan sesepuh-sesepuh kalian. Man la salaka fit tariqi ahlihi tahayyam wada'. Barang siapa orang yang tidak berjalan dengan tariqahnya para sesepuh-sesepuhnya, maka dia akan hilang, dia tidak akan pernah tahu jalan. Kalau kalian lihat bagaimana di Banjar ini mengikuti tariqahnya Sada Ba'alwi, Syekh Muhammad Zaini Abdul Ghani, Syekh Muhammad Arsad Al-Banjari, Guru Bakri, Tuan Guru Zuhdi, dan tuan guru yang lain yang ada di Banjar ini. Mereka tidak keluar dari rel. Mereka mengikuti tariqahnya Sada ala Ba'alwi. Ini sudah betul, ini sudah benar, ini sudah menjamin pian dekat dengan Allah dan Rasulnya. Tidak usah ikut-ikutan, terutama kelompok-kelompok Rawafid, kelompok orang-orang Syiah yang jelas-jelas menyakitkan hati, mencaci maki sahabat Nabi, mengafir-ngafirkan sahabat Nabi, na'udzubillah min dalik, mengafir-ngafirkan istri Nabi, terutama Ummul Mukminin Aisyah wa Hafsah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dikafir-kafirkan. Ini bukan urusan madhab lagi, tapi urusan agama. Orang-orang Syiah, kelompok Rafidah ini, jangan pian duduk dengan mereka, jangan kalian ini berdialog dengan mereka. Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah melihat orang yang lebih banyak berdusta melebihi daripada Rafidah. Ma ra'aitu fi ahli ahwain asyaddu bizur min Rafidah. Aku tidak pernah melihat orang yang paling banyak dusta melebihi daripada orang-orang Syiah. Imam Malik, guru dari Imam Syafi'i, murid dari Imam Ja'far Shadiq, beliau mengatakan, la tukallimuhum, jangan kalian berdialog dengan mereka, jangan belajar terhadap mereka. La tukallimuhum wala tarwi anhum, jangan kalian mengambil riwayat dari mereka. Fa innahum yakdzibun, karena mereka ini adalah pendusta, orang yang ahli dalam berdusta. Bagaimana ucapan Habib Ali? Masya Allah, ini hujan barakah. Alamatul qabul, alamatul qabul, alamatul qabul. Bijai Sayyidil Rasul wassalaf al-fuhul, khususan sahibul haul, sahibul maqam al-aliyah, Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain al-Habsyi. Mudah-mudahan qabul hajat sabrata. Al-Fatihah. Wa yafuru an-nabi siru ala ittiba', kata Habib Ali. Hei keluarga Nabi, ikutin perjalanan para sesepuh-sesepuhmu. Kita jangan keluar dari perjalanan ahli sunnah wal jamaah. Akidah ahli sunnah wal jamaah ini nyaman benar, gampang benar mendeteksinya. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, madhabuna innama huwal kitab was sunnah wal iktida' bis salafis salih la ghairi. Kita punya madhab ini, innama huwal kitab, Al-Quran dan sunnah Nabi, dan mengikuti jejak-jejak kaum salihun.
Tariqatuna, tariqatul Imam Kubra, la yaqdiru ahadun an sulukiha in aradaha falyulqi yadahu fi yadina wa nahnu nuwassiluhu. Beliau juga mengatakan madhabuna innama huwal kitab wa sunnah wal iqtida bis salafus salih la ghairu. Wa tariqul fakhri ma hajatuna illa minhu. Tariqah-tariqah yang lain ini kami tidak butuh, kata Habib Abdullah bin Haddad. Kami tidak butuh itu tariqahnya orang Syiah, tidak butuh itu Wahabi, tidak butuh. Kami tidak butuh itu. Karena kami mempunyai tariqah yang berasaskan di asas mengikuti jejak faqih muqaddam Sayyidil Imam Abdul Rahman bin Muhammad As-Sagaf, Sayyidil Syekh Abdul Qadir Jalani, Sayyidil Imam Habib Abdullah bin Abu Bakar Al-Idrus, orang-orang saleh, orang-orang wali yang telah meletakkan pondasi tariqah Sada ala Ba'alwi yang diikutin oleh para tuan guru, para kiai, para habaib yang ada di muka bumi ini. Lalu beliau Habib Ali mengatakan, wa ya furu'un nabi siru ala ittiba. Hei keluarga Nabi, ikutin perjalanan sesepuh-sesepuhmu. Siru ma'aman ragib fi hubbi rabbi wa ta' khalil qadam bil fi'li wal imtina. Setapak demi setapak kau ikutin perjalanan mereka. Aslafukum li bihim yahsul lakumul ittifa. Para salaf-salafmu itu bermanfaat akidahnya, bermanfaat perjalanannya, hidupnya. Tariquhum ma tara fi khilaf aw niza. Perjalanan mereka tidak akan pernah kalian menemukan pertentangan. Lihat bagaimana di Banjar belum pernah ada pertentangan pesantren satu dengan pesantren yang lain, belum pernah ada berkelahi, belum pernah. Di Jawa belum pernah, kecuali muncul benih-benih fitnah orang-orang Syiah, benih-benih fitnah orang-orang Syiah sehingga menumbuhkan permusuhan. Kita tidak oleh dekat terhadap mereka. Urusan akidah kita tidak ada toleransi. Urusan akidah kita tidak boleh toleransi, karena hukum kita ini sudah ditata rapi oleh Allah Subhanahu taala. Dan kita ma'asyara ahli sunnah wal jamaah sangat mencintai dzurriyyat Nabi, sangat mencintai keturunan Nabi. Cuman cinta kita tidak brutal sebagaimana orang-orang Syiah mengaku cinta kepada keturunan Nabi, tapi hakikatnya mengambing hitamkan keluarga Nabi. Salah satu contoh di dalam kitab mereka, di mana kitab-kitab mereka itu menerangkan bahwa Quran yang dibaca ini sekarang ini telah berubah. Quran yang benar itu adalah Quran Mushaf Fatimah yang dibawa oleh Imam Ali bin Abi Thalib menurut versi mereka. Pada saat di zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, Al-Quran Fatimah itu banyak pujian-pujian kepada Imam Ali. Kemudian Sayyidina Umar bin Khattab marah, Sayyidina Ali mengambilnya sambil mengatakan, kalian tidak akan melihat kitab ini untuk selama-lamanya. Yang menjadi pertanyaan pada saat Khalifah Imam Ali bin Abi Thalib menjabat sebagai khalifah, kedudukan tertinggi Amirul Mukminin, kenapa Quran Fatimah tidak dikeluarkan? Apa yang ditakuti? Bukankah semua dalam instruksinya? Bukankah semua itu di bawah naungannya? Ini artinya orang-orang Syiah telah mengambing hitamkan dan menjelek-jelekkan Ahlul Baitin Nabi. Kita ini cinta kepada dzurriyyat. Tidak dinamakan NO kalau tidak cinta terhadap dzurriyyatun Nabi. Tidak dinamakan Nahdiyin kalau tidak cinta terhadap keluarga Nabi. Cuman cinta kita diatur oleh Allah dan Rasulnya. Cinta yang sempurna, cinta yang telah diarahkan oleh Allah dan Rasulnya. Artinya tidak menyamakan dzurriyyat ini dengan Rasulullah maksum, tidak. Apalagi menyamakan dengan Allah kedudukannya seperti orang-orang Syiah. Ini tidak boleh. Maka dari itu dalam peringatan Maulid ini, ayo rapatkan barisan, jangan bercerai-berai.
ikutin satu guru, ikutin akidah yang benar, ikutin, jangan bercerai-berai. Di luar sana banyak kelompok-kelompok yang ingin memecah. Ente dipecah-pecah. Kalau sudah dipecah-pecah, ini terjadi perpecahan. Setelah itu ente akan ditinggalnya. Dan perpecahan itu pada akhirnya akan mengundang permusuhan. Kita satu saudara, kumpulkan, rapatkan barisan. Di Majlis Ta'lim Al-Fatah ini jangan pernah berpisah. Walaupun ulun tidak ada di sini, ada Habib Hussein yang meneruskan, dengan para yang lainnya yang meneruskan. Habib Ahmad membantu Habib Hussein meneruskan perjuangan ini. Jangan pernah keluar. Ingat, yang menamai Majlis Ta'lim Al-Fatah ini, bukan ulun, bukan, tapi guru besar ulun, Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Pian tahu siapa Habib Zain bin Ibrahim bin Semit itu? Wali kutub di zaman ini. Hati-hati. Hati-hati. Wali kutub yang ada di zaman ini setelah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf. Guru dari Habib Umar bin Hafid. Sekali lagi, guru dari Habib Umar bin Hafid. Semua para habaib tahu siapa Habib Zain bin Ibrahim bin Semit ini. Seorang wali kutub, orang yang mempunyai kedudukan tinggi, orang yang mempunyai lautan ilmu. Beliau yang memberikan nama Al-Fatah, meresmikan dengan tulisannya, memberkahinya bagi mereka yang mencintainya, memberkahinya bagi mereka yang duduk di Majlis Ta'lim Al-Fatah ini. Bukan ulun. Ulun hanya menyampaikan guru ulun. Hati-hati. Jangan main-main dengan orang-orang saleh. Jangan main-main dengan orang-orang pilihan Allah. Jangan main-main semua ini. Kita datang dari Jawa bukan mencari duit. Kita datang dari Jawa atas perintah dari Nabi. Warukhas qad atanahna 'alaiha wa 'alaiha al-muhura. Ada stempelnya, ada rukhsahnya. Bukan kita sembarangan. Maka dari itu berkumpul kita semuanya. Rapatkan barisan. Kalau kita rapatkan barisan, orang-orang yang ingin memecah belah persatuan dan kesatuan ini tidak akan pernah bisa. Islam jangan mau dipecah belah. Pada saat pian sudah pecah belah, kemudian pian akan dihinakan. Dibanding orang ahli ibadah. Sekali lagi, dibanding orang yang ahli ibadah, duduk di majlis ini pian lebih baik daripada 1000 rakaat orang ahli ibadah solat. Duduk aja pian. Hudur majalisil ilm khairun min salaf alaf rakaah. Duduk di majlis ta'lim yang mengajarkan ilmu agama itu lebih baik, lebih afdal, lebih mulia dibanding orang ahli ibadah solatnya 1000 rakaat. Kedudukan orang alim, perhatikan, tolong mikrofon dibetulkan. Kedudukan orang alim dengan kedudukan orang ahli ibadah ini jaraknya 100 darajat. Itu dalam kitab Minhajus Sawi yang dikarang oleh Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Sekali lagi, kedudukan orang yang alim dibanding dengan orang ahli ibadah itu 100 darajat. Pian tahu berapa jaraknya dalam 1 darajat itu? Perjalanan dengan mengendarai kuda cepat. Perjalanan dengan mengendarai kuda cepat tercepat di dunia 70 tahun 1 darajatnya. 70 tahun sampai di mana itu? Sampai di mana, Ustaz? Pian lihat itu orang Tegal jalan ke Mekah setahun jalan kaki. Ini kuda luar biasa, tercepat. Paling cepat itu sekitar, kalau mobil itu ya 130 150 lah. Paling cepat itu. Ya, speedometernya antara 330 paling cepat 70 tahun. Allahu Akbar walillahilham. Sampai di mana 70 tahun itu?
1 darajat 70 tahun perjalanan mengendari kuda yang cepat. Guringnya orang alim itu lebih bagus daripada ibadahnya orang bahlul. Memandang wajah orang alim itu ibadah. Sampai-sampai bersalaman dengan orang alim pun, kata Nabi, man safaha aliman faka'annama safahani. Barang siapa orang yang bersalaman dengan orang alim, seakan-akan bersalaman dengan aku, kata Nabi. Besar fadilahnya, agung kedudukan orang alim itu. Makanya orang alim itu lebih afdal dibanding orang ahli ibadah. Ingat, pewaris Nabi itu, yang menjadi pewaris Nabi itu adalah orang alim, bukan orang ahli ibadah. Sekali lagi, yang menjadi pewaris Nabi itu adalah orang alim yang berilmu, yang beramal dengan ilmunya, yang mempunyai wara', yang mempunyai khauf Allah Ta'ala, bukan orang ahli ibadah. Orang ahli ibadah hebat luar biasa, itu dapat pian dahuluin hanya duduk di majlis ini setumat aja, melebihi daripada ibadah mereka. Duduk 1 jam aja melebihi daripada ibadahnya orang yang 1000 tahun, 1000 rakaat maksud ulun, dalam 1 harinya. Maka dari itu, cintai majlis yang diterawang khusus oleh Allah dan Rasulnya dan oleh guru besar kita Al-Habib Zain bin Ibrahim bin Semit. Apakah pian tidak bangga seorang wali kutub mendoakan pian dari sesuatu yang pian tidak tahu? Apakah pian tidak senang orang wali kutub mendoakan pian seberatan? Pian alhamdulillah tidak repot-repot mendapatkan ilmu ini. Ulun yang datang ke sini. Kita mendapatkan ilmu ini, Syekh Fatah kita, Habib Zain kita terbang dulu ke Madinah. Perjalanan berapa jam di situ? Nah, 12 jam perjalanan, ya kalau. Nah, 12 jam perjalanan di situ. Baru diujinya oleh guru. Bagaimana dengan kesabaran, dengan kesungguh-sungguhannya. Pian nyaman aja, pian instan aja. Sudah instan begini mau lari lagi. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat omongan ulun. Ulun akan mengambil, akan merevisi ulang ucapan Imam Syafi'i yang tadi malam ulun padahkan di Palangkaraya, di tempat beliau Bapak Haji Yadi. Perhatikan, ucapan ini penting. Ucapan Imam Syafi'i. Man lam yaduk dulla ta'allumin sa'atan tajarra'a dullal jahli tula hayatihi. Barang siapa orang yang tidak sabar berguru, tidak mau sabar dalam berguru, tidak mau bersabar dalam menuntut ilmu, tidak mau bersabar dalam hadir pengajian, tidak mau sabar dalam menghadapi orang alim, tidak mau sabar dalam menghadapi pengamalan dengan ilmunya, tajarra'a tullal jahli tula hayatihi, maka kalian akan merasakan pahitnya kebodohan untuk selama-lamanya. Jadi orang bodoh nggak enak. Enak tidak? Enak tidak? Nggak enak jadi orang bodoh. Ilmu ini mengantarkan pian menjadi mulia. Ilmu ini mengantarkan pian menjadi orang yang bermartabat. Dunia tidak menjamin mendatangkan ilmu, tapi ilmu bisa mendatangkan dunia. Ingat, hadirnya pian majlis taklim seperti malam ini dan bulan-bulan yang lain berdampak dengan dagangan pian di pasar sana, berdampak dengan pegawai-pegawai, berdampak dengan pegawaian pian seberataan di sana. Jangan heran konsumen-konsumen lebih banyak lagi datang. Jangan heran langganan-langganan lebih banyak lagi datang. Pian tidak usah mau dikir kemana-mana, nggak usah. Pian duduk di majlis aja, pengaruhnya majlis ini kepada rezeki yang pian hadapin, kepada rezeki yang pian cari tanpa susah payah. Itu dijelaskan dalam kitab Guru Ulum.
Habib Zain bin Ibrahim bin Smith, takafal al-khas ba'da takafal al-am. Setelah Allah Ta'ala membagi-bagi rezeki kepada makhluk yang ma min dabatin fil ardi illa Allah rizquha. Orang yang belajar ilmu agama, Allah Ta'ala berikan pilihannya. Nah, ini fulan, ini fulan, ini fulan. Ulun akan berikan tantangan. Ulun akan berikan tantangan. Amang usyub, jujur, tidak usah ditutup-tutupin. Tidak usah ditutup-tutupin. Semenjak pian bergabung di pengajian ini, rezeki pian makin menurun atau makin meningkat? Jujur, makin meningkat. Makin meningkat. Ini keberkahan berdampak ke pengajian, di pengajian berdampak kepada begawian, berdampak kepada keharmonisan rumah tangga, berdampak kepada ketenangan hati, berdampak kepada keistiqomahan beribadah kepada Allah, berdampak kepada kecintaan kepada alam akhirat. Tidak ada penyebab yang lebih cepat mendatangkan rezeki melebihi orang duduk di majlis ilmu. Maka dari itu, hanya orang-orang yang mempunyai akal sehat dia akan memilih ilmu untuk wasilah mendapatkan rezeki. Tapi bukan berarti pian duduk pian tidak begawi. Begawi itu dianjurkan. I'malu ali dawas syukran. Hei keluarga Daud, begawi pian ini kata Allah Ta'ala supaya bersyukur kepada aku. Semua para nabi itu begawi. Nabi Allah Adam bercocok tanam, ada yang berjualan kayu, tapi tidak ada nabi jualan HP. Kada ada. Allah tidak pernah menemukan ada nabi jual HP Oppo, Nokia. Kada ada. Ustaz pernah menemukan? Kada ada. Tapi yang penting berdagang, yang penting halal. Jangan dagang narkoba, jangan dagang ganja, jangan berdagang pil ekstasi. Hati-hati, yang penting halal. Ingat, kemuliaan seseorang itu bukan pada hartanya. Bukan berarti tidak butuh harta, butuh harta. Bagaimana membayar listrik ini kalau nggak pakai duit? Emang cukup ente Ustaz bayar listrik dengan Fatihah atau Yasin 3 kali, atau kasih ilmu nahu, Ja'a Zaidun Amron, kasihkan PLN ini untuk bulan ini. Nah, dipikir kita orang senewan nantinya, orang gila nantinya. Kata Imam Syafi'i, hayatul fata wallahi bi ilmin wa tuqa. Kemuliaan seseorang itu ada pada pengamalan ilmunya dan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu Ta'ala. Ada pada ilmu dan ketakwaannya kepada Allah. Sebesar apapun duit yang ente milikin, kedudukan yang ente milikin, kedudukan yang tinggi pian milikin, kalau pian tidak punya ilmu, kalau pian tidak bertakwa kepada Allah, pekerjaannya hanya maksiat, rendah, akan hina dan akan dihinakan oleh manusia. Apakah tidak melihat bagaimana Allah Ta'ala ceritakan tentang Fir'aun? Fir'aun itu kaya raya, Namrud kaya raya. Fir'aun, Namrud, Qarun, luar biasa kaya raya. Tapi mana namanya dikenang? Kebaikannya tidak ada, kejelekannya yang banyak. Tidak menjadikan Fir'aun itu menjadi mulia, tidak menjadikan hartanya Qarun itu menjadi mulia. Karena apa? Karena hartanya tidak dipergunakan untuk di jalan Allah. Apakah pernah masyarakat Kulun merayakan haulnya Namrud? Ada? Atau haulnya Fir'aun? Ada? Ustadznya nggak mau baca qasidah, Habibnya juga nggak mau hadir baca maulid. Ente mau kemana? Mau hadir haul. Haulnya siapa? Fir'aun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bubar seberataan nanti.
Begitu melihat orang saleh tidak hilang. Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi, sahibul maulid, diangkat darajatnya oleh Allah, mendapatkan kedudukan tinggi di hadapan Allah karena dua hal. Ilmu dan pengamalan ilmunya. Ilmu dan pengamalan ilmunya. Yang kedua karena ketakwaannya kepada Allah. Maka dari itu kita kembali kepada ajaran-ajaran yang benar supaya kita selamat di dunia, selamat di alam akhirat. Mudah-mudahan apa yang ulun uraikan singkat ini bermanfaat dan membawa barokah insyaallah. Mudah-mudahan barakahnya sahibul haul qabul hajat semuanya. Barakah sahibul haul Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi qabul hajatnya. Mudah-mudahan bisa sampai Mekah, Madinah, Haji Baitul Haram. Mudah-mudahan yang sakit diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, sehat wal afiat. Mudah-mudahan yang berdagang dilariskan dagangannya oleh Allah Ta'ala. Yang mempunyai hajat digabulkan hajatnya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan orang-orang yang berprasangka jelek kepada kita diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan hidayah oleh Allah. Diberikan kesadaran oleh Allah Subhanallah Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala membukakan pintu taubat kepada kita. Ya Fatihil Bab, Ya Fatihil Bab, Ya Fatihil Bab, افتح لنا كل مغلق بجاه الجد الحسن. يا فاتح الباب، يا فاتح الباب افتح لنا كل مغلق بجاه الجد الحسن. يا فاتح الباب، يا فاتح الباب افتح لنا كل مغلق بجاه الجد الحسن. هذا مني والعفو منكم. سبحان اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Hana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillah rabbil alamin. Insyaallah bulan depan jatuh pada tanggal 22 Desember bulan 12 untuk Kuala Kurun. Kita lanjut pembacaan kitab Nasihat Diniyah. Riyadhus Shalihin, ya Riyadhus Shalihin. Kitab Riyadhus Shalihin. Kitab yang penuh dengan barakah. Subhanallah. Ini ulun akan tunjukkan keajaiban satu aja. Kitab Riyadhus Shalihin. Satu hari mau ada pengajian. Jadi ulun ni bingung, pengajian ini baru. Ulun mau baca kitab apa ini? Jadi ulun harus menyesuaikan. Enggak mungkin. SD ulun harus berikan ilmunya kuliah, enggak mungkin. Harus standar dengan kemampuan mereka. Ulun bingung mau baca kitab apa ini? Ya Allah. Oh, kitab ini, kitab ini, kitab ini. Ya, sudah kitab ini. Subhanallah, tiba-tiba datang seorang habib, orang soleh, orang wali min uliyaillah, datang dari Sumatera. Begitu keluar dari makam, Sidin merangkul ulun, Sidin mencium ulun. Kemudian Sidin mengatakan, Habib, ulun mau berhadiah ini lawan pian. Kaget ulun apa? Ternyata kitab Riyadhus Shalihin. Masya Allah. Dari tadi kebingungan, apa yang mau dibaca kitab? Ternyata dapat bisyarah, bacalah kitab Riyadhus Shalihin. Karena kitab Riyadhus Shalihin ini adalah salah satu kitab yang penuh dengan barokah. Ya, makanya dari itu, bulan depan insyaAllah kita bertemu kembali. Doakan ulun panjang umur. Ulun akan doakan pian panjang umur, sehat wal afiat. Dan mudah-mudahan kita doakan juga Habib Ahmad, Habib Husain. Demikian juga Ustaz juga, Ustaz Ahmad dan yang lainnya. Gai semuanya doakan Hadrat Al-Fatah semuanya. Mudah-mudahan diberikan barakah. Demikian juga Haji Sublan, Haji Yadi, demikian juga Haji Hilmi. Kameramen kita ada Faisal dan ada Amang Ucup dan siapa? Safruddin dan yang lainnya yang tidak sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan semuanya barakah. Semuanya qabul hajat. Mudah-mudahan Allah berikan barakah zahiran dan batinan kepada kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyyi ummi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Pengumuman sekedar menyampaikan amanah. Jadi bagi yang belum ada baju majelis Al-Fatah, silakan bisa menghubungi panitia ada di depan. Jadi umpama loh uangnya kok kada bawa, besok bisa ya, nanti bisa di bulan depan bisa. Cukup. Cukup.
Dan nanti ulun minta jamaah yang dari luar kota juga, ada Kamburi, Sepang dan juga Sungai Hanyu, untuk bisa tabarukan foto bersama Habib Mukhtar. Ya, jangan pulang dulu. Jadi biar ada kenangannya bersama beliau juga. Dan insya Allah bisa istiqomah semuanya Habib. Amin. Dari luar kota bisa istiqomah, tiap bulannya bisa hadir bersama. Amin. Amin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ahli Bait Nabi. أهل بيت النبي يا أهل الصفاء والمناجاة بخيت من حبكم يظفر بما قدم في رضا الرب يمشي في صباحه وممساه يحصل مطالب وما كان يرجى كل من حبكم يهناه بالشفاعة من المختار في يوم القيامة يورد الحب يسقي بالكاس مما حب صافي مصفى دائم الواقف محلى بالقلب والله من ساه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه سيد الرسول مقبول الدعاء عند مولاه ما خلق ربنا ذا الكون في المدينة يعتكف في مصلى ولتصلوا على من حبه الله وسماه خاتم الرسول
وصل وسلم وبارك عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على